Saya baru pertama kali ini datang ke tempat ini. Semoga dilimpahkan barokah. Amin. Gerbat. Jadi sedikit gerbat. Apa tadi singkatnya? Gerak batin. Batin ini gerak-gerakin. Goyang sono, goyang sini. La ilaha illallah. Mantap udah. Tinggal kasih gendang dikit. Tukang hatur bagiannya. Semoga diramaikan oleh Allah. Amin. Amin. Allahumma Amin. Ini banyak juga jamaahnya. Alhamdulillah. Tenang aja, santai. Kalau lapar tinggal minta kepada dia. Kalau nggak dikasih pulang aja udah. Betul ya. Gak emang situ ngaji mau niat makan? Kan enggak. Niatnya apa? Nyari barokah. Kita datang kepada ulama ngikut ngaji bukan berarti kita ini gak pernah dapat barokah, tidak. Supaya menambah-nambah barokah. Barokah itu bahasa Arab. Bener. Bahasa Indonesianya adalah kebaikan. Kebaikan. Kamu dari kandungan sudah mendapat kebaikan. Kamu lahir, kamu mendapatkan kebaikan. Sampai sekarang kamu masih mendapatkan kebaikan. Maka salah kalau orang berkata, saya ngikuti Kirman Akib, saya mau dapat barokah. Salah. Kemarin-kemarin kemana aja? Kata orang Jakarta kan haji. Iya. Betul apa enggak? Betul. Tapi kita ngikut dengan ulama supaya ditambah barokah, ditambah kebaikan. Alhamdulillah. Fokus sudah ngikut ulama itu udah paling enak udah pokoknya. Kan yang tanggung jawab imamnya hadirin. Iya, yang tanggung jawab tuh imam. Jadi makmum mah enak. Situ gadung yang nanggung imamnya enak pokok. Makanya jadi imam tuh berat. Makanya Kenas kadang mukanya lusuh. Alhamdulillah. Cinta sudah pokok intinya. Kamu dari mana? Saya pulang pengajian. Tempatnya siapa? Kenas. Apa yang diperintahnya? Apa yang diajarin? Cinta. Apalagi cinta. Terus cinta. Pokok cinta aja udah. Karena cinta itu enak. Hidup tanpa cinta itu terasa hampa, wahai saudara. Betul. Bahkan Allah menciptakan langit bumi serta isinya juga atas dasar cinta. Kalau Allah tidak punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, gak bakal diciptain kita ini, wahai saudaraku. Betul apa enggak? Nah, maka dari itu karena Allah saja cinta, ayo kita satu sama lain saling cinta dengan yang lain, saling mencintai satu sama lain, saling menghormat satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Betul apa enggak? Mau dia orang Cina kek, mau dia orang Kristen kek, mau dia orang Buddha kek, mau dia orang Hindu kek, cintai. Karena semua adalah ciptaan Allah. Buat apa kamu sombong-sombong kepada mereka, merasa lebih baik daripada mereka? Itu namanya orang sombong, merasa lebih baik daripada orang lain. Enggak, jangan jadi orang sombong. Orang sombong bukan orang yang jalan gak permisi, bukan. Itu orang gak punya akhlak, gak punya tata krama. Tapi orang sombong adalah orang yang merasa lebih baik daripada orang lain. Itu namanya orang sombong. Masih semangat? Kayaknya pada loyo. Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Enak pengajian itu kalau ada cinta. Bisa santai, lapar tinggal nyomot di depannya kan? Orang yang sering sakit pinggang ketahuan, duduknya nyari yang ada senderan. Ketahuan. Dia bisa nyender duduknya. Kalau ngantuk. Enak. Wah, selonjor. Oh, tengkurap. Yang penting kan mendengarkan apa yang disampaikan para kiai, pulang bawa barokah. Betul apa enggak? Dzikir manakib adalah sebuah kendaraan. Isinya orang-orang yang punya cinta,
hidup dalam kehidupan ini itu punya berbagai macam kendaraan. Waktu malam minggu kemarin saya ngobrol dengan Kiai Amai, Ustaz Iqbal. Saya ngobrol. Misalkan kita punya tujuan ke Bandung. Kita tinggal milih mau naik kendaraan apa. Mau pakai bis, kendaraan pribadi, atau pakai angkot. Kalau kita milih pakai angkot, jangan salahin kalau selama perjalanan makin lama perjalanannya. Kenapa? Karena angkot pasti berhenti, turunin penumpang, naikin penumpang. Betul apa enggak? Betul. Mau lebih cepat naik bis, datang ke terminal, bayar tiket, masuk ke dalam bis, tinggal duduk. Mau lebih cepat lagi, tidur di dalam bis, bangun-bangun di terminal Bandung. Cepat kan? Betul apa enggak? Betul. Paham kan maksudnya? Hidup ini adalah seperti kendaraan. Kita berhidup ini seperti memiliki tujuan. Tujuan kita kemana? Kepada Allah. Nah kita tinggal pilih mau pakai kendaraan apa. Mau pakai sholawat kah? Mau pakai ratib kah? Mau pakai manakib kah? Mau pakai tahlil kah? Tinggal pilih kamu cintanya kemana, cocoknya kemana. Kalau kamu sudah cinta cocoknya misalkan ke manakib, datengin terminalnya atau datengin sopirnya, ngikut situ bareng sopirnya, sama sopirnya dibawa sampai ke terminal. Setelah nyampe di terminal maka kamu akan dibawa langsung sampai tempat tujuan. Paham apa enggak? Tapi kalau kamu di sebuah perjalanan kamu tidur, kamu nggak bakal dapat apa-apa. Betul apa enggak? Ketika kamu ngikut dengan ulama, kamu ngikut dengan kiai, untuk bisa sampai kepada Allah, kiai lagi ngomong, kamu tidur. Orang dapat apa-apa, nggak dapat ujangan apa-apa, nggak dapat bekal hidup apa-apa. Tahu-tahu pokoknya sampai. Jadi nggak punya pengalaman. Hidupnya ngeluh baik, sama orang iri baik. Punya tetangga maju enek. Betul apa enggak? Fungsinya ngikut ulama membersihkan hati. Yang tadinya punya rasa dengki dibersihkan, yang punya rasa benci dibersihkan, yang ada prasangka baik kepada orang lain. Betapa hidup rasa lebih baik daripada orang rasa benci orang, buat apa? Kalau kamu hidup menanam sebuah kebencian, seumur hidup kamu akan dibenci oleh orang lain. Kalau kamu hidup menanam sebuah kebaikan, seumur hidup bahkan sampai kamu mati, kamu akan diberikan kebaikan oleh orang lain. Betul. Bagaimana para wali-walinya Allah, bagaimana para ulama-ulamanya Allah. Betul apa enggak? Sampai sekarang makamnya beliau masih ramai didoakan, wahai saudaraku. Kenapa? Karena selama hidupnya tidak punya rasa iri kepada orang. Karena selama hidupnya selalu berbuat baik kepada orang lain. Dan kalau sudah berbuat baik dalam kehidupan, gak usah pilih-pilih berbuat baik kepada siapapun. Mau dia pelacur, mau dia pemabuk, berikan kebaikan kamu. Toh sama-sama ciptaan dari Allah. Yang merasa pakai putih jangan merasa lebih suci dari orang. Untung saya pakai hitam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah orang sudah ngikut ngaji, punyanya cinta ke orang lain, gak bakal memandang rendah. Tuh kamu buat apa memandang rendah kepada orang lain sedangkan diri kamu itu rendah? Tapi saya jebolan pondok ini. Belum tentu. Emang mulianya orang dilihat dari jebolan pondok, bukan dari itu, hadirin. Betul apa enggak? Mulianya seseorang itu semua ketentuan dari Allah. Dan mulianya seseorang, hina atau mulianya seseorang itu dari capeknya. Tinggi derajatnya seseorang dari mulut orang yang menghina. Betul apa enggak? Betul. Bukan masalah pinter ngaji yang mulia. Toh ada kok orang ahli ibadah masuk neraka? Ada, hadirin. Ada pemabok masuk surga? Ada. Maka dari itu kita yang sudah ibadah jangan merasa memiliki ibadah. Kita yang sudah
banyak ibadah, jangan merasa lebih benar daripada orang lain. Oh, dia pemabuk, tempatnya neraka. Kamu sendiri juga belum tahu surga apa neraka, kok sudah memvonis orang. Ini namanya orang nggak punya malu. Betul, Kek. Betul apa enggak? Orang nggak punya malu namanya. Makanya kalau jamaah mana itu Pak enjoy aja dikatain, wah itu ngikutnya pengajian sesat, tawa aja. Yang sesat-sesat gua, kenapa lu jadi urusan? Yang penting gua sesat kagak ngajak-ngajak lu, gitu aja. Betul apa enggak? Yang tahu sesat dan tidak siapa? Cuma Allah. Betul apa enggak? Yang tahu baik buruknya orang itu cuma Allah. Makanya kalau hidup dalam dunia, jangan merasa menjadi Tuhan dalam kehidupan orang lain. Yang gampang memvonis ini salah, ini benar, ini baik, ini tidak, ini surga, ini neraka. Repot begitu hadirin. Maka sudah hidup mah enjoy, berbaik satu sama lain, kasih cinta satu sama lain. Toh, walaupun cinta kamu tidak terbalaskan, enggak masalah. Yang penting kamu sudah berbaik dan cinta kepada orang. Urusan diterima kebaikan kamu atau tidak, itu urusan dari Allah. Tugas kita sebagai hamba, sebagai ciptaan, cuma berbuat baik kepada satu sama lain. Saling asih, saling asuh, saling cinta, kasih sayang satu dengan yang lainnya. Jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih mulia, karena kemuliaan ada di tangannya Allah, ada di takdirnya Allah. Bisa jadi saya ini lebih hina daripada panjenengan, dan bisa jadi seorang pemabuk itu lebih mulia daripada saya. Toh semua itu kehendak dari Allah. Semua itu kehendak dari Allah. Tidak ada satupun manusia yang akan tahu dia mulia atau tidak. Tidak ada satupun manusia yang tahu dia selamat atau tidak. Semua adalah pertolongan dari Allah. Maka semoga kita dijadikan orang-orang yang punya hati yang rendah oleh Allah. Dijadikan orang-orang yang punya hati yang lapang oleh Allah. Dijadikan orang-orang yang mampu berbuat baik kepada siapapun. Dan semoga hati kita dibersihkan dari prasangka buruk oleh Allah. Amin. Allahumma